karena tubuhnya mengeluarkan bau. Kalau orang Jawa bilang baunya itu langu atau bau khas seekor kelabang. Langu dalam bahasa Indonesia mungkin kayak apek gitu. Halo Sobat Irasional dimanapun Anda berada saat ini. Kita masih mendukung program pemerintah untuk mengatasi wabah COVID-19. Jadi jangan kemana-mana dulu jika tidak begitu penting. Kalau harus pergi, jangan lupa Anda menggunakan masker. Masih di studio Irasional, kali ini kita akan membahas mengenai percintaan yang dibumbui dengan unsur metafisika. Jadi ada seorang pemuda yang menjalin hubungan dengan kekasihnya. Namun sayang, orang tua kekasihnya ini tidak menyetujui hubungannya. Tapi orang tua pacar ini juga tidak mengkomunikasikan rasa ketidaksetujuannya terhadap si pemuda ini. Kalau misalnya si pemuda ini datang untuk berkunjung, untuk mengapel, sikap orang tua pacar atau kekasih ini biasa saja. Hingga suatu saat pemuda ini merasa dirinya kesakitan, terutama di bagian punggung, tepatnya pada bagian sini, tulang belakang. Ia sempat dirawat opnam di sebuah rumah sakit karena sakitnya itu sudah tidak tertahankan. Setelah dia opnam, sakitnya berangsur-angsur hilang. Tapi di sini justru petaka ini dimulai. Kekasihnya kini tidak mau bertemu dengan si pemuda ini. Ketika ditelepon juga tidak diangkat, di chat juga tidak ada jawaban. Dan anehnya ketika si pemuda ini tidur, ia selalu mendapatkan mimpi buruk. Anehnya setiap si pemuda ini tidur, ia selalu bermimpi didatangi seekor binatang kaki seribu atau disebut dengan kelabang. Dan ukurannya tidak seperti kelabang pada umumnya. Ukurannya cukup besar, mungkin kira-kira 2 hingga 3 meter. Mimpi ini terjadi hampir setiap malam. Tapi anehnya, tidak hanya kekasihnya yang menjauh dari pemuda ini, teman-teman si pemuda ini juga menjauh. Ia pun menjadi penasaran atas kondisi yang ia alami. Lalu ia minta penjelasan kepada salah satu teman dekatnya atas kondisi yang menimpa dirinya. Awalnya teman dekat si pemuda ini tidak mau menjawab. Maka makin penasaran si pemuda ini untuk meminta apa kejelasannya. Akhirnya jawaban ia dapatkan. Dan ia pun kaget. Sekarang ia tahu mengapa banyak orang menghindarinya.
Ya karena tubuhnya mengeluarkan bau. Kalau orang Jawa bilang baunya itu langu atau bau khas seekor kelabang. Langu dalam bahasa Indonesia mungkin kayak apek gitu. Akhirnya si pemuda ini datang ke seorang paranormal. Akhirnya si pemuda ini mencari tahu. Dan ia kebetulan kenal salah satu orang paranormal yang juga mengajar di sebuah komunitas spiritualis. Akhirnya paranormal ini mendeteksi apa yang terjadi. Dan ia menemukan bahwa di tubuh si pemuda ini telah ditanam seekor siluman kelabang. Besarnya juga seperti yang tadi di dalam mimpi, 2-3 meter. Paranormal ini merasa tak sanggup untuk mengangkat siluman ini karena baunya dan juga mungkin bentuknya yang menjijikkan. Akhirnya paranormal yang juga kenal dengan tim irasional ini menghubungi tim irasional dan melimpahkan kasus ini kepada tim irasional. Oke, akhirnya si pemuda ini kami temui dan kami tangani, dan kami pun mendeteksi bahwa siluman kelabang ini adalah kiriman dari orang tua kekasihnya yang memang menginginkan hubungannya berakhir. Akhirnya pemuda ini kami tangani hingga beberapa kali pertemuan dan akhirnya sembuh. Dari cerita tadi dapat dipetik sebuah nilai-nilai hidup, di mana jika Anda tidak menyukai orang lain, lebih baik Anda terbuka. Bukan harus dengan jalan seperti cerita tadi. Kadang kenyataannya pahit, tapi tidak apa-apa untuk diungkapkan daripada hanya dipendam dan akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak wajar seperti dengan mengirimkan benda-benda ataupun mengirimkan makhluk dari alam lain. Ada bahasa yang lebih santun agar tidak menyinggung orang yang tidak kita sukai. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, atau share. Yang belum silahkan untuk subscribe atau like atau komen. Dan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa.